Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kubu penyerang Jokowi saat ini terlihat kacau balau tak karuan. Yang paling menampar mereka adalah apa yang dilakukan dua tersangka, Egy Sujana dan Damai Harilubis. Mereka berdua sudah menghadap Pak Jokowi di Solo. Keduanya mengaku tidak minta maaf. Tapi yang jelas, sesudah acara itu Polda Metro Jaya sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Sesudahnya lagi tersiar kabar Egy berada di Malaysia dengan mengendarai sebuah mobil VW. Dikabarkan pula Egy mengirimkan chat WA ke Roy Suryo dengan ucapan, "Selamat berjuang, brother." Jadi kemungkinan besar yang masih harus maju ke pengadilan karena mencemarkan nama baik tinggal Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan beberapa orang lainnya. Tak heran bila para tersangka yang masih menghirup udara bebas ini sekarang marah-marah. Wajar tentunya. Egy ini sebenarnya dikenal sebagai pimpinan tim pembela ulama dan aktivis yang pertama kali mengajukan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy dan kawan-kawan ikut belakangan. Jadi Egy sebenarnya nampak sebagai seorang kepala geng. Nah, bila sekarang Egy tiba-tiba saja balik badan, itu jelas sangat menyakitkan hati para pejuang anti Jokowi. Saya menyaksikan pernyataan-pernyataan penuh kemarahan dari mereka yang sudah ditinggalkan Egy. Salah satu datang dari salah seorang yang masih jadi tersangka, Kurnia Triroyani. Kurnia bicara di acara Rakyat Bersuara iNews. Paparannya tentang Egy bergaya dramatis. Di awal dia mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Lantas dia berseru dengan artikulasi yang sempurna. Telah gugur dua pejuang, orang-orang yang menjadi sumber niat untuk berangkat yang dikatakannya sebagai jihad. Tapi kami tetap di sini. Kami sama sekali tidak merasa iri ataupun cemburu dengan SP3 yang Anda dapatkan. Kami justru senang. Insya Allah, Abang bisa berobat dengan tenang. Silakan gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Kata Kurnia lagi, "Saya ingin mengatakan betapa Bang Egy hari ini telah memilih jalan yang menurut saya sangat salah." Dia kemudian mengutip hadis Nabi Muhammad bahwa Nabi memandang orang-orang yang lari dari perang sebagai perbuatan yang membinasakan. Mengapa? Karena itu melemahkan kaum muslim dan menimbulkan kebahagiaan di sisi orang kafir, tambah Kurnia. Lebih jauh dia menasehati Egy. Kalau ini diibaratkan perang, sebenarnya tinggal sedikit lagi. Hanya saja Abang tidak sabar. Kita sudah berjanji mencintai Indonesia tanpa syarat. Tegakkan kepala, karena bangsa ini harus selamat. Dia masih melanjutkan nasihatnya. "Saya ulangi, saya tidak menyesal berada di sini," katanya. "Tapi saya menyesal Anda lari dari perang. Saya menyesal Anda tidak meneladani Bung Hatta yang berani mengundurkan diri sebagai wakil presiden karena tidak lagi sejalan dengan hati nuraninya. Saya menyesal Anda tidak meniru Pak Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri yang berani hidup sederhana, menolak upeti dan menolak korupsi." Anda bisa mendengar bagaimana bergeloranya pernyataan-pernyataan Kurnia tentang Egy. Kurnia adalah salah seorang anggota TPUA yang selama ini memang terlihat emosional dalam perjuangannya. Saya percaya dia sangat sakit hati dengan apa yang dilakukan Egy. Karena itu dia sampai menuduh Egy sebagai seorang pejuang yang lari dari perang. Selain Kurnia ada pula tersangka lain yang bicara pedas tentang Egy. Salah satunya Rustam Effendi yang diwawancara kanal YouTube anti Jokowi Forum Keadilan. Paparannya di wawancara itu menarik untuk diikuti. Rustam mengaku sudah mengikuti dan berinteraksi dengan intensif dengan Egy selama 2-3 tahun terakhir. Semula dia menganggap Egy adalah orang baik. Egy sering mengirimkan nasihat agama, hadis, dan hal-hal yang terlihat religius kepadanya. Menurut Rustam, sebenarnya beberapa tokoh senior sudah mengingatkan dia. Misalnya almarhum Rizal Ramli pernah mengingatkan, "Rustam, hati-hati dengan Egy, dia itu bisa balik badan." Tapi Rustam tidak percaya. Rustam melihat Egy sebagai sosok alim, religius, dan berani. Menurut Rustam, Egy adalah orang yang memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk menekan Jokowi. Tapi perlahan-lahan kepercayaannya terhadap Egy memang mencair. Ini semua dimulai ketika pada April 2024 yang lalu, Roy dan kawan-kawan hendak berangkat ke UGM dan kemudian ke rumah Jokowi di Solo. Egy sebenarnya yang merancang acara perjalanan itu.
Tapi tiba-tiba saja di saat-saat terakhir Egy batal ikut karena mengaku sakit. Kemudian ada juga soal salinan ijazah Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta. Ada sejumlah teman Rustam yang mengaku terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu. Namun ketika Rustam menghubungi Egy, ia mengaku tak tahu mengenai soal itu, padahal teman-teman Rustam mengaku sudah menghubungi Egy. Terakhir, 3 bulan sebelum acara kedatangan Egy ke Jokowi, Rustam sudah dihubungi oleh pengacara Jokowi yang mengatakan bahwa kuasa hukum Egy sudah menemui polisi dan juga Jokowi di Solo untuk meminta agar 2 nama tidak ditangkap. 2 nama itu adalah Egy dan Damai Harilubis. Sekarang kata Rustam, dia sudah sama sekali tidak percaya dengan Egy. Rustam bahkan menyebut Egy sebagai musuh dalam selimut. Terakhir saya ingin mengutip juga pandangan Roy Suryo. Dia juga bicara di kanal Forum Keadilan. Dalam wawancara itu Roy mempertanyakan kesungguhan Egy. Menurut Roy, di satu sisi Egy adalah ketua tim pelapor, tapi dalam kenyataannya Egy sering tidak datang sehingga proses penyelidikan tidak bergerak. Meski tidak menyebut nama Egy secara khusus, ketika ditanya pewawancara, Roy menyebut bahwa ada tipe aktivisme yang oleh sebagian orang digambarkan sebagai kecoa. Masuk ke wilayah yang kotor, menemukan celah, lalu memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu. Saya tidak sedang menghakimi orang, tapi pola seperti itu memang ada, ujar Roy. Roy juga mengatakan bahwa seusai Egy dan Damai memperoleh SP3, mereka sudah menegaskan kembali ke ikrar. Itu artinya yang bertahan adalah Roy, Rismond, Tifa, Rustam Effendi, Kurnia Triroyani, dan Rizal Fadilah. Kalau ada yang menawarkan hal-hal aneh, kami tetap akan jalan, tambah Roy. Seperti saya katakan, kubu penyerang Jokowi ini sekarang sudah berantakan. Mereka selama ini sudah menyebarkan kebohongan, fitnah, dan ujaran kebencian tentang Jokowi. Tapi kini mereka harus menyadari bahwa segenap praktek disinformasi sudah harus mencapai titik akhirnya. Apa yang dilakukan Egy dan Damai barangkali menjadi faktor pemicu kehancuran mereka. Tapi saya percaya, dengan atau tanpa Egy, kebohongan yang mereka sebarkan akan dengan sendirinya menemukan jalan buntu. Seperti sering dikatakan, kebenaran akan menemukan jalan. Sekarang kita tinggal menanti jalannya pengadilan. Ayo selalu gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.